Arya, seorang anak yatim yang hidup di desa kecil bernama Wanasari, dikenal sebagai anak yang tabah. Kehilangan kedua orang tuanya sejak usia 5 tahun membuat Arya tumbuh dengan keberanian yang luar biasa. Namun, ia selalu merasa ada kekosongan dalam hidupnya, sesuatu yang tak pernah bisa ia pahami. Suatu hari, kejadian luar biasa menimpanya. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Arya mengalami kecelakaan. Sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi dan menabraknya saat ia sedang menyeberang jalan. Tubuh kecilnya terpental beberapa meter dan tergeletak tak bergerak di jalanan yang basah oleh hujan. Ketika Arya terbangun, ia tidak berada di dunia yang ia kenal. Di hadapannya terbentang hamparan padang luas yang tak berujung. Langitnya biru kehijauan, dan udara terasa begitu sejuk. Namun ada keheningan yang mencekam. Arya merasa ringan, seolah tubuhnya tak lagi terikat oleh gravitasi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah putih muncul di hadapannya. "Arya," panggil lelaki itu dengan suara lembut namun menggema. "Kau belum waktunya berada di sini, tapi izinkan aku menunjukkan sesuatu yang penting." Sebelum Arya sempat menjawab, lelaki itu mengulurkan tangan dan dalam sekejap, mereka berpindah ke sebuah tempat lain. Arya terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh layar-layar raksasa. Di setiap layar, tergambar momen-momen hidup manusia, mulai dari saat mereka lahir hingga kematian mereka. "Ini adalah ruang kehidupan," jelas lelaki tua itu. "Di sini, setiap perbuatan manusia tercatat. Tidak ada yang terlewatkan, baik yang kecil maupun besar. Dan sekarang, Arya, aku ingin kau melihat perjalanan hidupmu." Satu layar menyala, menampilkan seorang balita yang menangis di pelukan ibunya. Arya menyadari bahwa itu adalah dirinya. Ia melihat bagaimana ia tumbuh dalam kasih sayang kedua orang tuanya, hingga kecelakaan tragis yang merenggut mereka. Air mata mengalir di pipi Arya saat ia menyaksikan dirinya yang kecil menangis sendirian di sudut kamar setelah pemakaman. "Arya," lelaki itu berkata lagi, "setiap kejadian dalam hidupmu memiliki makna. Bahkan kesedihan yang kau rasakan adalah bagian dari rencana yang lebih besar." Setelah itu, layar-layar lain menyala, menampilkan berbagai momen dari hidup Arya. Saat ia membantu nenek tetangganya membawa belanjaan, saat ia berbagi makan siang dengan temannya yang kelaparan, hingga saat ia berdoa dengan penuh harap agar hidupnya menjadi lebih baik. Namun, tidak semua yang Arya lihat indah. Ia juga menyaksikan momen-momen ketika ia marah, membentak teman-temannya, dan bahkan saat ia merasa iri kepada anak-anak lain yang memiliki keluarga lengkap. Arya menunduk, merasa malu atas apa yang ia lihat. "Tidak ada manusia yang sempurna, Arya," kata lelaki itu, seolah membaca pikirannya. "Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kau belajar dan memperbaiki dirimu." Kemudian, layar terakhir menyala, menampilkan sosok Arya yang terbaring di ranjang rumah sakit, dikelilingi oleh para dokter yang berusaha menyelamatkan nyawanya. "Waktumu belum tiba," kata lelaki itu. "Kembali dan gunakan kesempatan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik." Dalam sekejap, Arya merasakan tarikan kuat yang membawanya kembali ke tubuhnya. Ia membuka mata dan melihat wajah penuh harap dari dokter dan perawat di sekitarnya. Mereka bersorak, "Dia sadar." Pengalaman mati suri itu mengubah hidup Arya selamanya. Ia menyadari betapa berharganya waktu yang ia miliki. Dengan semangat baru, ia bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan cinta, menghargai setiap momen, dan membantu orang lain sebisa mungkin. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru bagi Arya. Ia mendekati teman-temannya yang pernah ia sakiti, meminta maaf dengan tulus. Di sekolah, ia aktif membantu guru dan teman-temannya, menjadi sosok yang selalu ada ketika dibutuhkan. Bahkan, Arya mulai terlibat dalam kegiatan sosial di desanya, seperti membersihkan lingkungan dan mengajari anak-anak kecil membaca. Suatu malam, Arya bermimpi bertemu kembali dengan lelaki berjubah putih. "Bagaimana perasaanmu sekarang, Arya?" tanya lelaki itu. "Aku merasa lebih damai," jawab Arya. "Aku merasa hidupku lebih berarti. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua." Lelaki itu tersenyum. "Hidupmu adalah hadiah, Arya.
Ingatlah untuk selalu bersyukur dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Ketika Arya terbangun dari mimpinya, ia merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia merenung tentang semua yang telah ia alami, dan ia bertekad untuk terus memperjuangkan kebaikan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Tahun-tahun berlalu, dan Arya tumbuh menjadi sosok yang dihormati di desanya. Ia dikenal bukan hanya sebagai anak yatim yang tabah, tetapi juga sebagai pemuda yang membawa perubahan positif di komunitasnya. Orang-orang sering berkata bahwa Arya adalah bukti hidup bahwa bahkan dari kegelapan, cahaya dapat ditemukan jika kita mau berusaha dan percaya. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa setiap kejadian dalam hidup, baik itu bahagia maupun sedih, memiliki makna. Hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh syukur dan kasih sayang, karena pada akhirnya, yang akan dikenang adalah kebaikan yang kita tinggalkan. Lebih dari itu, kesempatan kedua adalah peluang untuk memperbaiki diri dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua.